Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Senang sekali saya mendengar semangat dan pengharapan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di hari libur, di hari weekend ini. Bukan kebetulan kalau kami boleh Tuhan saat ini bertemu dan dengar-dengarkan firman Tuhan. Karena ada maksud Tuhan untuk kami boleh mendengar suaramu, mendengar firman-Mu. Sehingga firman itu menjadi suluh dan menjadi terang buat kehidupan kami. Apapun persoalan yang kami hadapi di depan nanti Tuhan. Berbicara Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. No pressure, no diamond. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita akan buka lagi dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah atau kesulitan hidup. Saya pernah baru-baru ini mendengar satu keluhan dari seseorang yang mengatakan bahwa beban salibnya begitu berat, tidak pernah hilang, setiap hari terus ada, dan itu aja. Dan dia hampir-hampir putus asa gitu. Karena dia merasa bahwa salib itu, duri itu, terus melekat pada dirinya. Dan kadang-kadang dia menjadi kecewa. Dan doa-doa dia pun katanya tidak seolah-olah tidak dijawab. Dan jawaban doa kadang menyakitkan buat dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita ditekan, ketika Tuhan mengizinkan kita difitnah, ketika Tuhan mengizinkan kita dihina dan dibohongi, semua itu sedang membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa dan memiliki kualitas rohani yang lebih baik. Dan Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alamilah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa karena orang lain pun mengalaminya. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Jadi intinya di sini, pada waktu teman saya itu datang dengan keluh kesahnya, yang mengatakan salibnya begitu berat, Tuhan mau mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan kamu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Mengucap syukurlah, ya, hitunglah apa yang kamu dapat, bukan satu masalah itu saja. Hitunglah berkat-berkat yang ada sekelilingmu, yang selama ini kamu alami. Dan ingatlah, menjadi pengikut Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah dan kesulitan hidup. Menjadi pengikut Yesus adalah mempunyai pengharapan, ya, bahwa dalam persoalan kehidupan itu ada Tuhan beserta dia dan meyakinkan bahwa Tuhan menolongnya, memberikan kekuatan melewati hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Jepang ada ilustrasi bahwa orang Jepang suka sekali dengan ikan mentah. Sehingga para eh, nelayan di Jepang itu berusaha untuk menjual ikan dalam keadaan fresh. Jadi bukan dalam keadaan beku tetapi dalam keadaan fresh. Jadi mereka berupaya bagaimana supaya ikannya terus fresh, terus segar, terus dalam keadaan hidup sampai ke pelanggan. Dan akhirnya mereka mempunyai ide di mana mereka memasukkan ikan-ikan hasil tangkapan mereka ke dalam tong yang besar, dan di dalam tong itu mereka melepaskan beberapa hiu-hiu kecil ke dalam tong atau tangki itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi meskipun hiu-hiu atau ikan-ikan hiu tersebut memakan beberapa ekor ikan, tetapi kehadiran mereka di dalam tangki atau tong itu membuat ikan-ikan itu menjadi panik dan mereka berenang sekuat tenaga menghindari sergapan hiu. Mereka terus berputar di situ.
Apa hasilnya? Hasilnya dengan demikian para nelayan tiba di pantai dengan ikan-ikan yang badannya masih segar-segar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa maksud dari ilustrasi ini? Kita tidak menyadari bahwa seringkali Tuhan mengizinkan hiu-hiu berada di sekeliling kita. Hiu-hiu ini bisa berupa seseorang atau berbagai macam problem kehidupan yang menekan kita, yang menjadi duri dalam hidup kita. Sampai kita merasa takut dan kesakitan. Tetapi Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Semua itu terjadi menjadi sarana pembentukan yang akan membuat kita mencapai tingkat kedewasaan tertentu. Jangan iri kepada mereka yang nampaknya selalu berada dalam zona nyaman, tanpa tekanan. Bertekun dan bersyukurlah selalu dalam hidupanmu, apapun masalah atau problemamu. Ingat, senantiasa kita dalam pembentukan Tuhan. Ingat, no pressure, no diamond. Tak ada tekanan, tak ada berlian. Tekananmu membuat kamu menjadi orang-orang yang tangguh. Bertahanlah. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar aku mengucap syukur meskipun aku dalam tekanan. Aku mau memandang semua itu secara positif. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Orang-orang yang tangguh biasanya adalah mereka yang telah melalui berbagai tekanan hidup. Selamat pagi, selamat berweekend. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkati keluargamu. Amin. 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 Amin.